Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Liviana Jomita Putri. Saya mahasiswa dari program studi D3 Administrasi Bisnis Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada video ini saya akan melakukan simulasi pengelolaan dokumen bisnis menggunakan salah satu sistem penyimpanan yang sering digunakan, yaitu sistem abjad. Nah, alasan saya memilih sistem abjad ini karena penyusunan dokumen berdasarkan abjad sangat memudahkan dalam proses pencarian dan pengelompokan dokumen, terutama bila dokumen-dokumen tersebut berkaitan dengan nama perusahaan, individu, atau divisi tertentu. Selain itu, sistem abjad ini lebih mudah diterapkan loh, dan lebih efisien dalam perusahaan yang menangani dokumen dalam jumlah besar dan beragam jenis, seperti yang terjadi di PT Tertib Arsip Indonesia. Pasti kalian penasaran kan bagaimana sih proses-prosesnya? Nah, simak video selanjutnya untuk melihat tutorialnya ya. Setelah dokumen melalui proses klasifikasi dan pengkodean berdasarkan nama utama, langkah berikutnya adalah melakukan pencatatan ke dalam log arsip digital. Nah, teman-teman, di sini saya menggunakan Microsoft Excel dalam media pencatatan karena lebih praktis dan memudahkan pemantauan dokumen secara real time. Tabel pencatatan ini sudah mencakup beberapa informasi penting seperti tanggal dokumen, terus nama utama atau pengirim perusahaan, jenis dokumen juga sudah saya masukkan, nomor dokumen, dan tentunya nama file, jangan sampai lupa ya teman-teman, dan keterangan dokumen ini sudah aktif apa non-aktif, dan lokasi penyimpanan juga nanti akan diisi ini. Setelah kita membuka Excel tadi, kita selanjutnya membuka Google Drive. Seluruh dokumen digital disimpan dalam Google Drive perusahaan yang sudah terstruktur berdasarkan sistem abjad. Nah, di dalam Google Drive ini terdapat 3 kategori utama, yaitu ada dokumen aktif, dokumen inaktif, dan ada arsip permanen. Karena dokumen yang saya gunakan masih aktif, maka semua file akan ditempatkan terlebih dahulu di dalam folder dokumen aktif. Nah, setelah itu pada folder ini sudah tersedia subfolder dari huruf A hingga huruf E, karena nama perusahaan atau nama pemilik di data atau di dokumen Excel tadi diawali dengan huruf A dan huruf E. Nah, setelah itu misalnya dokumen dari S2 agensi akan masuk ke folder E. Kenapa saya masukkan di folder E? Karena nama S2 itu diawali dengan huruf E ya teman-teman. Jadi kita pencet huruf E, ini sudah masuk dokumen aktif. Terus setelah itu kita masukkan filenya. Kita pilih S2 agensi, lalu open, dan dia langsung proses upload ya. Nah, ini sudah berhasil upload. Kemudian proses unggah file ini dilakukan secara sistematis agar mempermudah pencarian di kemudian hari. Setelah file diunggah, lokasi penyimpanan juga langsung diperbarui di log Excel. Nah, setelah ini saya akan buka Excel dan akan memperbarui lokasi penyimpanan. Nah, setelah itu kita langsung perbarui lokasi penyimpanan di sini di Excel, karena di Drive tadi kita sudah mengupload dokumennya ya teman-teman. Jadi ini S2 agensi, kita sorry teman-teman. Mungkin kita awali dari Andalas Printing ini ya, biar gampang. Nah, karena ini hanya perumpamaan, jadi lokasi penyimpanan contohnya seperti ini teman-teman, sesuai nama folder di Google Drive. Ketika diperlukan proses temu kembali dokumen dilakukan dengan membuka folder sesuai huruf abjad, lalu memanfaatkan fitur pencarian di Google Drive seperti ini. Terus setelah itu setelah memanfaatkan fitur pencarian di Google Drive berdasarkan nama file atau jenis dokumen, sistem alfabet ini sangat memudahkan karena pengguna hanya perlu mengingat nama perusahaan atau nama pengirim tanpa harus menentukan nomor atau tanggal. Jadi kita contohnya tadi di huruf E. Nah, kita tinggal mencari dokumen apa yang ingin kita cari, karena ini contohnya hanya satu, jadi kita nggak usah mencari nama dokumennya di sini teman, nggak usah ditelusuri di Drive karena langsung muncul filenya. Namun jika ada dokumennya itu ada banyak, kita perlu mencari di fitur
pencarian di Google Drive itu. Selanjutnya, untuk dokumen yang sudah melebihi masa simpan aktif, saya akan melakukan evaluasi dengan mengacu pada catatan usia simpan yang ada di Excel. Nah, jika dokumen tersebut sudah tidak digunakan secara rutin, maka akan dipindahkan ke folder dokumen inaktif atau langsung ke arsip permanen, tergantung dari nilai gunanya. Nah, ini saya akan mencontohkan cara memindahkan dokumen yang sudah tidak digunakan kembali dan akan saya pindahkan ke dokumen inaktif. Contohnya di folder E ini. Nah, ini kan sudah ada filenya atau sudah ada dokumennya, kita ketuk, lalu kita pencet ini. Dan setelah itu kita pindahkan ke dokumen inaktif. Selanjutnya kita coba cek di dokumen inaktif apakah sudah masuk. Nah, ini ya teman-teman, sudah masuk. Jadi pemindahan dilakukan secara berhasil.